wabarakatuh. Dan selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Syukur alhamdulillah di pagi yang baik ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang baik ini dalam rangka kita menjalankan MOS di hari kedua ini. Untuk mempersingkat waktu, saya perkenalkan pemateri yang ada di samping kanan saya ini, Bapak Mufajri Lasahi SPD MM. Beliau adalah Wakasek Manajemen Mutu, disapa Pak Aji yang di tiap hari panggil Pak Aji. Materi yang disampaikan pada pagi hari ini adalah pendidikan karakter. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan. Terima kasih. Izinkan saya membuka masker ya, adik-adik. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang dengan kasih sayangnya telah memberikan kepada kita semua rahmatnya, terutama rahmat kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih sempat hadir. Bagi yang kami pilih untuk hadir di ruangan ini, begitu pula adik-adik yang mengikuti MPLS ini secara daring dari rumah. Mudah-mudahan kita semua, baik yang hadir di aula ini maupun yang berada di rumah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan aktivitas kita semua. Adik-adik peserta MPLS yang banggakan bahwa pada kesempatan ini saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan SMK Negeri 2 Kota Ternate. Harapannya hari-hari Anda ke depan akan lebih menyenangkan dengan bergabung di SMK Negeri 2 Ternate. Itu pilihan adik untuk melanjutkan pendidikan SMK Negeri 2 Kota Ternate. Pada kesempatan ini anak-anak sekalian, saya diberi kesempatan untuk menyampaikan materi tentang pendidikan karakter. Kita cepat-cepat saja. Jadi sebenarnya ada yang bertanya, apa itu karakter? Jadi yang disebut dengan karakter adalah watak atau sifat yang mempengaruhi pikiran, perilaku, budi pekerti, dan kepribadian yang dimiliki oleh seseorang. Jadi kalau di Ternate bilang fa'il, kalau orang di Ternate bilang fa'ilnya. Jadi bagaimana watak kita, bagaimana tabiat kita atau sifat kita yang mempengaruhi pikiran dan perilaku kita, itu yang disebut dengan karakter. Kalau menurut Imam Al-Ghazali, bahwa yang disebut dengan karakter itu lebih dekat dengan yang namanya akhlak. Jadi kalau orang yang akhlaknya baik, pasti dia mempunyai karakter kepribadian atau karakter dirinya itu cukup baik juga. Jadi kenapa di setiap kegiatan-kegiatan sekolah, kegiatan belajar selalu yang orang menyebut karakter. Ini secara jelas kenapa kita harus menyampaikan materi karakter ke anak-anak sekalian, atau kenapa setiap kegiatan MPLS atau kegiatan pembelajaran
menyampaikan materi MPLS itu jelas ada dasarnya. Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi dasarnya ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana di situ jelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran peserta didik secara aktif untuk mengembangkan potensi dirinya, supaya peserta didik itu memiliki kekuatan spiritual, mampu mengendalikan diri, mempunyai kepribadian yang baik, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu ada 18 nilai karakter sesungguhnya. Cukup banyak nilai karakter yang nantinya bahkan slide-nya belum bergeser. Di next saja, di next terus. Ya, di next terus. Terus sampai di ini. Nah, hadirin sekalian, baik yang ada di ruang ini maupun yang ada di rumah yang mengikutinya secara Zoom, bahwa nilai-nilai karakter pendidikan karakter menurut ya Kementerian Pendidikan Nasional, sekarang namanya berubah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu ada 18 nilai karakter. Mungkin adik-adik di sini bisa membaca di slide. Ya. Ada 18 nilai karakter. Pada kesempatan yang singkat ini kita bahas 3 nilai karakter utama saja, yaitu karakter yang berkaitan dengan kepribadian. Karakter yang berkaitan dengan kepribadian. Pertama, kita akan membahas tentang karakter jujur. Yang kedua, kita akan bahas tentang karakter disiplin. Yang ketiga, kita akan bahas tentang karakter yang namanya tanggung jawab. Jadi kita tidak membahas, waktu kita yang begini singkat, kita tidak membahas 18 nilai karakter. Yang pertama kita akan bahas tentang jujur. Terus yang kedua, kita akan bahas nilai karakter yang keempat, disiplin. Dan kita akan bahas nilai karakter yang terakhir, yaitu tanggung jawab. Jadi kita bahas 3 saja. Sebelum kita bahas 3, perlu saya sampaikan bahwa ada 4 nilai utama karakter. Saya mulai nilai yang pertama, nilai karakter yang berhubungan dengan Tuhan atau nilai karakter religius. Itu nilai karakter yang melekat pada diri kita terkait bagaimana hubungan kita dengan pencipta kita. Kalau bagi yang muslim, ya karakter religius ini dapat diwujudkan dengan patuh pada aturan-aturan agama atau taat beribadah. Itu salah satu wujud dari karakter religius yang dimiliki oleh setiap orang. Jadi kalau misalnya bilang saya punya karakter religius, sementara orang bagi yang muslim, orang ajan di sana dia ada di jalan, ya jangan bilang dia punya karakter religius. Yang berikut, jadi di sini kita bicarakan bahwa yang disebut yang religius yaitu ketaatan atau kepatuhan dalam memahami melaksanakan ajaran agama. Yang berikut, tadi Pak bilang nilai karakter yang berhubungan dengan apa? Diri sendiri atau apa? Personality. Kita bahas nilai karakter yang berhubungan diri sendiri atau personality, kita bahas 3 saja. Karena itu sangat penting. Jadi sekalian, sebagai seorang siswa itu sangat penting. Yang pertama yang ada dalam kita harus memiliki karakter dalam diri kita, karakter atau personality kita harus jujur. Apa itu jujur?
Mungkin mulai dari kecil kita itu orang tua kita selalu mengatakan, nah tolong jujur ya, berkata jujur baik itu kepada teman kamu, utamanya kepada orang tua kita, kepada guru kita. Nah, yang kedua, nilai karakter masih berhubungan dan personality kita adalah tentang tanggung jawab. Ini berdaya hidup sehat di masa pandemi ini kan penting untuk gaya hidup sehat kita. Yang berikut, disiplin dan kerja keras. Sejak awal tadi saya sudah sampaikan bahwa kita bahas 3, yaitu jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Yang kita bahas apa? 3, yaitu jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Karena dengan memiliki karakter jujur, disiplin, dan tanggung jawab, insya Allah dengan mudah kita bisa mewujudkan 18 nilai karakter dalam diri kita. Dalam personality kita bisa mewujudkan 18 nilai tersebut. Nah, tentang karakter jujur, yang disebut dengan jujur adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan ya kesatuan antara pengetahuan, perkataan, dan perbuatan. Yang disebut dengan jujur tadi apa? Antara apa yang orang bilang dan apa yang orang bikin itu sama, atau orang balik, antara apa yang kita buat dan apa yang kita katakan itu sama. Jadi harus jujur. Misalnya orang bisa yang disebut karakter jujur, salah satu contoh mengatakan yang benar, melakukan sesuatu yang benar, sehingga kalau jujur itu menjadikan kita sebagai pribadi yang nantinya dapat dipercaya. Kalau orang tidak jujur, orang tidak akan percaya pada orang. Jadi jujur itu akan menjadikan kita sebagai pribadi yang dapat dipercaya dengan jujur. Kalau ya di era sekarang ini, adik-adik sekalian, di era digital, era zamannya era industri, era orang bilang di era 4.0, 4.0 ini, sebetulnya dunia itu dapat kita kendalikan dengan menggunakan apa? Jempol kita. Sekarang ini dengan jempol saja itu kita bisa mengendalikan dunia. Mau cari apa saja bisa kita dapatkan dengan menggunakan apa namanya? Jempol kita. Kalau dulu ada istilah mulutmu harimaumu, sekarang bukan. Ya, jempolmu harimaumu. Salah kita memanfaatkan jempol kita, utamanya di sosial media, itu sangat berbahaya buat kita. Kasih contoh salah satu, misalnya kemarin begitu adik-adik, anak-anak sekalian, kami gabungkan ke dalam grup. Tujuan dari sekolah membuat grup siswa kelas 10 ini adalah untuk mempermudah kontrol dan mempermudah komunikasi antara guru di sekolah dengan siswa di rumah. Begitu anak-anak sekalian sudah digabungkan di dalam grup itu, ini karena kebiasaan putih biru masih melekat di dalam diri adik-adik, komennya luar biasa, komennya macam-macam. Ada beberapa siswa yang apa namanya, dengan terpaksa keluar dari grup setelah apa lakukan japri, kenapa kamu keluar dari grup, dia tanya ini grup apa, ini dengan siapa, saya perkenal siapa diri, dia nangis-nangis minta dimasukkan lagi ke dalam grup. Nah, ini mohon dijaga dalam hal berkomunikasi. Sekali lagi saya ingatkan bahwa dengan jujur itu menjadikan kita pribadi yang dapat dipercaya. Jadi tolong ini
karakter yang berkaitan dengan personality atau diri sendiri itu jujur tolong dimiliki oleh setiap siswa SMK Negeri 2 Kota Ternate. Yang kedua tentang disiplin. Apa itu disiplin? Mungkin di slide telah tampil, yang disebut dengan disiplin adalah kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap segala bentuk peraturan atau tata tertib yang berlaku. Bentuk disiplin di sekolah kita, misalnya kalau dijadwalkan datang ke sekolah jam 7 atau jam 7.30, kita proses PBM-nya sudah jalan, ada jam 7.30. Itu sebagai cermin bahwa dalam diri kita tidak memiliki karakter disiplin. Kalau disuruh nanti masuk belajarnya jam 7.30 atau adik-adik disuruh gabung ke Zoom jam 8 misalnya, maka proses itu harus adik-adik lakukan. Itu sebagai bentuk dalam diri adik-adik mempunyai karakter disiplin. Ini di sini di Ternate ini masih banyak yang namanya kudis. Penyakit kudis itu masih banyak. Kurang disiplin. Penyakit kudis, kurap itu nantinya mengakibatkan gatal. Pak sering punya istilah bahwa penyakit kudis dan kurap itu sering kurang disiplin, kurang rapi. Akibatnya adalah gagal total. Jadi disiplin penting. Tadi Pak Sur sampaikan bahwa disiplin itu salah satu contoh adalah mematuhi atau mentaati semua peraturan yang berlaku, terutama tata tertib yang berlaku di SMK Negeri 2 Kota Ternate. Itu sebagai wujud bahwa siswa kelas 10 SMK Negeri 2 Kota Ternate ini mempunyai karakter personality atau karakter kepribadian disiplin. Tunjukkan bahwa kalian berbeda dengan yang lain. Ya, yang terakhir tanggung jawab. Jadi yang disebut dengan tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik yang berkaitan dengan diri sendiri, sosial, masyarakat, bangsa, maupun agama. Artinya masing-masing individu itu harus mempunyai karakter tanggung jawab. Apa yang kita lakukan, apapun berat itu apa yang kita lakukan, seberat apapun itu kita harus mampu mempertanggungjawabkannya. Salah satu karakter personality yang sangat penting juga. Jadi 3 modal utama yang adik-adik harus miliki sebagai karakter utama yang ada harus miliki sebagai siswa SMK Negeri 2 Kota Ternate. Yang pertama tadi apalah? Jujur. Yang kedua disiplin. Yang ketiga tanggung jawab. Dengan minimal memiliki personality yang seperti tadi, karakter personality yang seperti tadi, maka insya Allah adik-adik keluar dari sini itu adik-adik bukan cuma bawa yang namanya kompetensi kognitifnya, tapi pasti psikomotoriknya juga sangat bagus kalau sudah jujur, sudah disiplin, sudah tanggung jawab. Ini kenapa penting sekali di bengkel-bengkel kita, di lab-lab kita yang ada sekarang ini banyak sekali peralatan yang harganya mungkin selangit ya. Kalau tara jujur, tara tanggung jawab, maka setiap kita akan membeli peralatan-peralatan tersebut. Kenapa? Karena pasti akan hilang secara terus-menerus. Setelah adik melakukan peminjaman, adik tidak melakukan registrasi pinjam alat, tidak mengisi daftar peminjaman peralatan. Sehingga begitu ditanya, saya tidak pinjam Pak, padahal peralatan tersebut sudah di rumah. Atau bahkan ada peralatan-peralatan yang kemungkinan adik gunakan terus bermasalah atau rusak, terus dilaporkan sebagai bentuk tanggung jawab kalian atas apa yang kamu lakukan. Ujung-ujungnya kalian mungkin tidak akan disuruh ganti, pasti sekolah membeli peralatan yang baru. Kalau itu pada saat pelaksanaan praktek dan itu rusak,
ya pasti akan suruh ganti. Semua peralatan kita yang ada di sini, kalau karakter tanggung jawab kalian tidak miliki, ya pasti tiap saat hilang. Karena begitu praktek, ada keluarkan peralatan itu, atau ada menggunakan peralatan itu. Ada kejadian ini sebagai feedback kita, sebagai supaya ini jangan terjadi lagi. Pada 1 tahun kemarin, itu ada siswa dari jurusan tertentu melaksanakan praktek di jalan. Peralatan praktek tersebut harganya paling murah 65 juta, itu baru mesinnya. Saya praktek, mesinnya mereka masukkan, peralatan pendukungnya mereka tinggalkan berserakan di jalan-jalan. Untung pada situ ada teman guru dan teman-teman baik dari security melihat peralatan penunjang yang berserakan di jalan tersebut, mereka mengangkat dan memasukkan. Nah, ini mudah-mudahan kejadian itu tidak terulang buat kita semua, utamanya adik-adik kelas 10 ini. Ya, jadi saya ingatkan lagi bahwa 3 nilai karakter itu sangat penting, utamanya karakter yang berkaitan dengan personality adik-adik. Jadi 3 dulu adik-adik miliki. Sebagai siswa SMK Negeri 2 Kota Ternate kelas 10, mohon memastikan diri Anda bahwa anak-anak sekalian mempunyai 3 karakter personality yang tadi. Sebagai karakter utama yaitu religius, itu yang sangat penting juga. Jadi bagaimana hubungan orang dengan Tuhan, bagaimana ibadah orang dan sebagainya, itu berkaitan dengan karakter yang berhubungan langsung dengan Sang Pencipta kita. Barangkali pada kesempatan ini itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya adik-adik saya tugaskan, nanti tugasnya di WA saja ke saya, ditulis tangan, di WA saja ke saya. Tugasnya nilai karakter apa yang adik-adik telah lakukan di rumah. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik, kita beri aplaus dulu buat Pak Mufajar Lesahi. Selanjutnya kita beri tanya jawab. Di sesi yang pertama ini saya memberikan kesempatan buat adik-adik, terutama adik-adik yang di rumah dulu. Adik-adik yang di rumah, mohon kalau misalnya ada yang bertanya, silakan klik lambang tangan di bawah itu, langsung nanti kita monitor dari sini. Kalau yang mau bertanya, tekan yang ada tanda dada di bawah raise hand-nya itu, biar kami tahu, hostnya tahu bahwa adik-adik yang di rumah bertanya. Kalau yang di sini angkat tangan saja, asal jangan angkat kaki. Adik-adik, saya mohon pengertian yang di rumah, tolong minimal yang di rumah 3 orang. Sesi pertama yang di rumah, yang daring 3 orang, tolong silakan angkat tangan yang mau bertanya, silakan. Yang bertanya yang di Zoom meeting atau yang adik-adik yang di rumah, tolong angkat tangan. Silakan angkat tangan.
Adik-adik yang di luar, saya minta dengan hormat yang di rumah masing-masing yang bertanya silakan angkat tangan dan kasih hidup mic Anda yang ada di HP di laptop. Halo adik-adik yang di rumah semuanya. Tolong yang bertanya saya persilahkan yang di rumah, yang daring, yang bertanya tolong kasih hidup mic dan angkat tangan. Lupa. Adik-adik yang di rumah silakan angkat tangan, Dek. Tentang apa, Pak? Ya, silakan, Dek. Sebut nama jurusan. Adik yang ingin bertanya tadi, siapa namanya, Dek? MG dan ya? Pak, jaringan Pak. Silakan, Dek, silakan. Sebut nama, Dek. 3 penanya yang di sesi pertama. Nanti di sesi kedua yang di sini ya. Bisa, Dek, yang di rumah? Yang di rumah bisa dengar suara saya, Dek? Bisa Pak, bisa Pak. Bisa Pak, bisa. Ya, silahkan bertanya, Dek. Angkat tangan, kita remote dari sini. Dan kasih hidup. Ya, bisa. Yang bertanya silahkan, Dek. Sebut nama dan jurusan ya. Silakan, ayo semangat, Dek. Dengan adik siapa, Dek? Mau bertanya silakan angkat tangan. Jum, onda. Dia dapat tangkayan. Adik yang dari rumah saya persilakan satu orang untuk interaksi, Dek. Saya persilakan dari ini jurusan apa, Dek? Dek, kamu ke depan sini, Dek, boleh? Kamu, ya, Dek, ayo. Interaksi dulu. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu, Dek. Adik, tolong sapa adik-adik yang di rumah, ya. Bisa dong, Dek. Sapa adik-adik yang di rumah. Kamu menghadap kamera yang ada di sana. Ya, silakan. Ini pakai mic-nya. Halo yang di rumah. Halo. Halo. Ampun. Halo yang di rumah. Halo. 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 32. Minta. Sudah. Assalamualaikum. Salam. Halo. 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 Halo, halo. Halo. Assalamualaikum. Halo, halo, halo. Halo. Halo guys. Saya perwakilan di sini sebagai apa? Bilang apa? Halo. Halo. Sekarang nggak bisa bicara. Hai. Betul turun ke teman itu penjara. Sapa, Dek, ya? Sapa, Dek, ya? Sapa yang di rumah? Ada yang cantik, sapa yang di rumah ya? Bisa perwakilan teman-teman sini, sapa adik-adik yang di rumah, tanya keadaan yang di rumah sekarang. Ya, oke, saya persilakan.
Halo, halo. Ayo, Manjo. Mama dan Ha- Halo, saya perwakilan. TPTU mana? TPTU, suara TPTU mana? TPTU. Oh. Berkunka belum? sehari yang tiap sehari. Mana TPTU mana suaranya? Coba hadir dulu. Halo adik-adik sekalian yang masih berada di rumah, silakan bertanya, silakan angkat tangan tinggi dek. Tolong yang di rumah tolong angkat tangan satu orang untuk perwakilan yang di rumah masing-masing. Perwakilan satu orang. Silakan dek angkat tangan. Saya persilakan. Yang di rumah saya persilakan untuk bertanya. Silakan kami persilakan. Silakan duduk. Yang di rumah saya persilakan satu orang untuk bertanya. Kami beri waktu lagi yang di rumah, tolong. Yang di rumah ada? Halo, Dek, dengar suara saya, Dek? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Dengar suara saya, Dek? Dengar, Pak. Ada yang bertanya, silakan. Halo. Dalam Pak, dengar. Halo. Waalaikumsalam, Pak. Silakan, ada yang bertanya, silakan, Dek. Ya, ringan. Ada ya? Yang dari rumah ada, Dek? Sesi pertama ada? Tidak ada? Tidak, Pak. Semua paham ya? Tentang pendidikan karakter tadi paham? Paham. Saya minta sebentar setelah ini adik-adik buat rangkuman apa yang disampaikan oleh pemateri tadi, kirim di grup masing-masing ya. Kalau tidak ada yang bertanya, yang di rumah punya tugasnya buat rangkuman yang tadi yang disampaikan oleh pemateri, kirim di grup masing-masing. Siapa? Karena malu toh, jadi saya minta rangkuman yang nanti dikirim. Oke? Baik. Yang berikut selanjutnya yang di aula ini, tolong sebut nama dari jurusan mana. Silakan 3 orang penanya. Silakan, Dek. Silakan bertanya. Kalau misalnya tidak ada yang bertanya di ruangan ini, itu tugasnya lebih berat. Ya. Tugas yang disampaikan oleh pemateri tadi akan lebih berat. Yang angkat tangan, silakan. Ayo, yang angkat tangan. Yang di sini 3 orang. Silakan, Dek. Oke, Pak Manto. Kan tidak ada yang bertanya. Ya, waduh. Saya balik ya. Jadi karena Dede tidak yang bertanya, saya yang bertanya. Saya akan bertanya secara random, secara acak. Ya. Jadi baik yang di rumah maupun yang ada di ruangan ini, saya akan bertanya secara acak. Karena dari tadi kami mengajak anak-anak sekalian untuk mengajukan pertanyaan biar kita
diskusikan. Tadi ada tidak ada yang bertanya. Sampai jam berapa pemantau? Ibu Lina? Sampai jam berapa? Sampai jam sekarang ya? Oke. Ada sekalian. Diskusi kita materi kita ini akan menarik kalau ada feedbacknya dari sekalian. Kalau ada anak-anak yang bertanya mungkin kita bisa kembangkan. Tapi ini tidak ada yang bertanya. Saya cuma pesan ya bahwa pertama diri adik-adik sekalian itu 3 karakter utama dan 18 karakter personality, karakter yang ada dalam diri adik-adik sekalian, yaitu yang pertama mohon untuk bisa menerapkan dalam diri adik-adik yang namanya jujur. Yang kedua disiplin, dan yang ketiga tanggung jawab. Mudah-mudahan begitu adik-adik sudah dikukuhkan. Tadi dari awal saya sampaikan bahwa selamat bergabung dengan SMK Negeri 2 Kota Ternate. Itu minimal ada 3 karakter utama itu adik-adik harus miliki sebagai bekal awal adik-adik bergabung dengan SMK Negeri 2 Kota Ternate. Yang terakhir, karena tidak ada diskusi, tugas yang tadi mohon dibuat karakter apa yang telah Anda miliki dalam mohon ini dengan jujur ya dituliskan, Pak. Saya untuk karakter religius saya mungkin masih sampai dengan sekarang masih kurang karena saya tidak pernah salat misalnya bagi yang muslim. Saya tidak pernah membuka Al-Qur'an dan membacanya dan seterusnya sehingga bisa menjadi introspeksi buat diri adik-adik sekalian bahwa saya harus lebih rajin lagi ke masjid, lebih rajin baca Al-Quran dan sebagainya. Barangkali Pak Armanto kita akhiri saja. Adik-adik sekalian baik yang ada di ruang ini maupun yang ada di rumah, saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata saya ucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat adik-adik? Semangat. Semangat. SMK.